Pemirsa, lebih dari 50% pemilih muda akan mewarnai kontestasi politik pemilu 2024. Persaingan sengit antar tiga paslon disinyalir akan menimbulkan adanya potensi polarisasi. Lantas seperti apa solusinya agar dapat menciptakan situasi yang kondusif pada pemilu nanti? Berikut apa kata fakta. Lebih dari 200 juta pemilih dalam negeri dan 1,75 diaspora di seluruh dunia akan menggunakan hak pilih mereka pada 14 Februari 2024. Lebih dari sebagiannya merupakan pemilih muda dan disinyalir akan adanya potensi polarisasi atau keterbelahan suara pada pemilu mendatang. Apalagi sengitnya persaingan antar ketiga paslon sehingga pemilu 2024 diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran. Lalu apa kata fakta? Dari 204,8 juta pemilih, sekitar 114 juta pemilih merupakan pemilih yang berusia di bawah 40 tahun. Artinya, nasib Indonesia setidaknya dalam 5 tahun ke depan ditentukan oleh pemilih muda yang mendominasi pemilu. Dalam angka tersebut, sebanyak 68 juta pemilih merupakan kelompok yang berasal dari milenial, yakni yang lahir pada awal tahun 80-an hingga ke pertengahan 90-an. Dan sisanya sebanyak 46 juta pemilih yang merupakan Gen Z, yakni lahir pada pertengahan 90-an dan sebagian mereka merupakan pemilih pemula. Pada pemilu kali ini, Gen Z dilibatkan yang secara demografis mereka merupakan apatis dalam politik akan terlibat dalam pemilu. Fenomena dua kelompok yang berpahaman dan berpandangan berbeda secara politis disinyalir akan terjadi. Polarisasi ini bahkan bisa terjadi hingga ke tingkat keluarga. Masyarakat akan terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, dan juga kebijakan. Praktik pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, hingga politik identitas rentan mewarnainya. Ya, salah satu akar penyumbang terjadinya polarisasi kan memang sosmed. Dan salah satu ciri generasi milenial itu connected. Dia terhubung sepanjang waktu dengan gadget. Makanya preferensi pilihan politik mereka ini kadang-kadang ditentukan dengan sejauh mana isu-isu yang berkembang dalam sosial media. Nah, saya kira hadirnya sosmed ini juga turut mempengaruhi polarisasi yang cukup ekstrim, dan ini bisa mempengaruhi preferensi pemilih pemula. Kan lebih dari 80% pemilih ini menentukan pilihan politiknya secara independen, artinya tidak dipengaruhi oleh siapapun. Nah, hanya sekitar 20% yang bergantung atau dipengaruhi oleh pihak eksternal. Nah, kalau kita urai lagi pihak eksternal itu sebagian besar nomor satu adalah keluarga. Nah, mengingat ciri pemilih milenial tadi yang connected, terhubung dengan gadget sepanjang waktu, maka kecenderungan pemilih pemula akan menentukan pilihannya secara independen, dan itu akan disumbang oleh variabel apa yang terjadi di sosial media atau medsos. Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung pada 14 Februari nanti berpotensi berlangsung cukup rumit. Diikuti oleh 3 paslon, diantaranya adalah Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar, lalu ada Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD. Pemilu mendatang diprediksi akan berlangsung hingga putaran kedua, di mana sebelumnya pada tahun 2004 terdapat 5 paslon yang rampung dalam 2 putaran. Lalu di tahun 2009 terdapat 3 paslon yang rampung dalam 1 putaran. Dan di tahun 2014 dan 2019 hanya ada 2 paslon yang rampung dalam 1 putaran. Di pemilu 2024, persaingan yang sengit antar 3 paslon sehingga diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran.
Mengapa Pilpres 2024 akan berlangsung sengit dan diprediksi berlangsung dalam 2 putaran? Selain ketiga paslon, parpol pendukung dan juga pengusung tentu sangat menentukan. Jumlah kursi DPR berdasarkan koalisi parpol pendukung diantaranya adalah untuk paslon 01 terdapat sebanyak 167 kursi. Lalu untuk paslon 02 terdapat sebanyak 261 kursi dan paslon 03 terdapat 147 kursi. Selain itu, hasil survei dari sejumlah lembaga riset menyebutkan bahwa elektabilitas dari ketiga paslon masih dinamis, belum ada yang mencapai lebih dari 50%. Data inilah yang bermuara pada hipotesis bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung dalam 2 putaran. Solusinya saya kira kita meminimalisir apa yang berkembang di sosmed itu bukan sesuatu yang hoax. Artinya informasi yang berseliweran di sosmed ini harus disaring validitasnya. Nah, karena sebagian besar pemilih kita itu masuk dalam klaster pemilih milenial sekitar 56%, ya sekarang kembali kepada mereka bagaimana memilah informasi dengan baik, menyaring informasi dengan tepat supaya tidak mengkonsumsi berita-berita hoax, karena kita tidak mampu mengendalikan berseliwernya atau arus lalu lintas informasi yang sangat intens sekali di sosmed. Ini di Pilpres kali ini kamu udah nyoblos atau yang keberapa kali dan pertama kali ya? Oh, ini baru pertama kali sih. Dorongan dari orang tua juga sih. Sejauh yang saya lihat sih, visi dan misinya lumayan bagus. Abdas ini di Pilpres kali ini, Abdas ini udah mulai nyoblos yang pertama kali atau gimana? Ini untuk pertama kali. Mungkin karena pilihan orang tua juga dan emang mungkin saya lebih cocok untuk dengan jam pilih dia. Ya, nah ini di Pilpres 2024 kali ini apakah kamu menjadi pemilih pemula atau bagaimana? Iya betul, saya pemilih pemula. Oh, kalau misalnya orang tua itu membebaskan, terus saya juga udah pernah bilang, ya udah nggak apa-apa gitu. Pilihannya sama keluarga bertentangan atau gimana? Sama sih, sama kayak keluarga. Iya sama. Perbedaan dalam politik seharusnya tidak menyebabkan keterbelahan. Sikap dewasa dalam berpolitik tentu sangat diperlukan, khususnya untuk para pemilih muda. Seperti merawat perbedaan di masyarakat, menghindari provokasi dan melawan ujaran kebencian, serta berkampanye sehat diharapkan dapat mewujudkan pemimpin yang baik dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya Distia Rifa bersama juru kamera Diko Adi Muharam dan Jamie Jasin. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya.